been on my grind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Fikri, nomor BP 1810532020, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai analisa kinerja keuangan perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 2019 dan 2018. Sebelum menganalisa kinerja perusahaan dari laporan keuangannya, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa laporan keuangan tersebut terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama itunya laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi penggunanya, baik internal ataupun eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Baiklah, berikut ini adalah contoh laporan keuangan dari perusahaan Gudang Garam Tbk. Terdapat informasi mengenai anak perusahaan perseroan tersebut. Kemudian ada informasi umum tentang perusahaan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi. Lalu ada laporan ekuitas, perubahan ekuitas. Kemudian laporan arus kas. Kemudian untuk apa sih kita melakukan analisa laporan keuangan? Yang pertama, itunya untuk mengetahui kesehatan perusahaan tersebut. Yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya analisa laporan keuangan tersebut adalah untuk membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Dalam membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, kita dapat menggunakan jenis-jenis rasio sebagai berikut. Jenis-jenis rasio tersebut adalah yang pertama, rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang kedua, rasio leverage terdiri dari debt ratio, debt to equity ratio, coverage ratio, fixed charge over coverage ratio, dan debt service ratio. Yang ketiga, rasio aktivitas terdiri dari inventory turnover, average day inventory, receivable turnover, receivable collection period, fixed asset turnover, dan asset turnover. Lalu yang terakhir itu rasio keuntungan terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity, return on investment, and earning per share. Dengan telah dijelaskannya di awal tentang laporan keuangan dan jenis-jenis rasionya, kita akan langsung untuk membandingkan kinerja perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 2019 dan 2018. Itu yang pertama, kita lihat dari rasio likuiditasnya. Current ratio untuk mencarinya itunya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 2,06 dan untuk 2018 sama itu 2,06. Kemudian untuk quick ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 0,37 dan untuk 2018 quick rasionya 0,31. Terjadi peningkatan dari 2018 ke 2019 untuk quick rasionya. Kemudian yang ketiga cash ratio, yaitunya kas ditambah efek per dibagi hutang lancar. Pada tahun 2019 didapatkan hasil 0,18. Kemudian untuk di 2018 didapatkan hasil 0,14. Dari tahun 2018 ke 19 cash rasionya mengalami peningkatan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan rasio leverage. Yang pertama itu debt ratio. Untuk mencarinya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 35%. Kemudian untuk debt ratio 2018 sama 35%. Lalu debt to equity ratio. Untuk mencarinya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. 2019
dihasilkan 54%. Untuk 2018 sebesar 53%. Terjadi peningkatan 1%. Kemudian coverage ratio, yaitunya EBIT dibagi beban bunga. 2019 didapatkan hasilnya 39 kali, sedangkan di 2018 26,4 kali. Kemudian lanjutan dari leverage ratio, yaitunya fixed charge coverage ratio. Untuk mencarinya adalah EBIT ditambah beban bunga ditambah angsuran list dibagi beban bunga ditambah angsuran list. Untuk 2019 didapatkan hasil 20,2 kali, sedangkan di 2018 didapatkan hasil 14,2 kali. Terjadi peningkatan dari 2018 ke 2019. Kemudian debt service ratio. Untuk mencarinya adalah EBIT dibagi beban bunga ditambah angsuran list ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 dikurang tarif pajak untuk angsuran pokok pinjaman. Kemudian didapatkan hasil 2091 itunya min 39 kali. Kemudian untuk 2018 33 kali. Selanjutnya itunya kita bandingkan dengan rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover, perputaran dari inventorinya. Untuk mencarinya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. 2019 menghasilkan 2,16. Sedangkan untuk 2018 2,02. Terjadi peningkatan. Kemudian average day inventory. Untuk mencarinya adalah rata-rata persediaan dikali 360 per harga pokok penjualan. Didapatkan hasil 167 hari. Dari hal tersebut, inventory dari gudang garam TBK pada 2019 perputarannya itu terjadi selama 167 hari. Kemudian dari 2018 179 hari, ada perkembangan dari 2018 ke 2019. Kemudian receivable turnover. Untuk mencarinya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang. Pada 2019 didapatkan hasil 61 kali. Sedangkan di tahun 2018 48 kali. Terjadi peningkatan. Kemudian receivable collection period. Untuk mencarinya adalah rata-rata piutang dikali 360 per penjualan. 2019 didapatkan hasilnya 6 hari, sedangkan 2018 7 hari. Terjadi peningkatan walaupun hanya 1 hari, tetapi itu sangat berpengaruh. Kemudian fixed asset turnover dicari dengan penjualan dibagi aktiva tetap. 2019 didapatkan 4,4 kali. Kemudian untuk 2018 4,2 kali. Juga terjadi peningkatan. Kemudian aset turnover. Untuk mencarinya adalah penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2019 didapatkan hasilnya 1,41 kali. Sedangkan untuk 2018 1,39 kali. Selanjutnya kita akan mencek lewat rasio keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, yaitunya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 20,61%. Sedangkan di 2018 19,48%. Kemudian profit margin, yaitunya EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 20,10%, kemudian 2018 18,77%. Selanjutnya net profit margin, EBT per penjualan dikali 100%. Hasilnya untuk 2019 13,11, kemudian untuk 2018 10,95. Selanjutnya return on asset, itunya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Mendapatkan hasil untuk 2019
28,25%, sedangkan 2018 hanya 26%. Kemudian return on equity, EAT per modal dikali 100%. Untuk 2019 hasilnya adalah 21,36%. Kemudian untuk 2018 hanya 17,27%. Kemudian return on investment, EAT per investasi dikali 100%. Hasilnya untuk 2019 yaitunya ada keuntungan dari investasi tersebut sebesar 442,70%. Sedangkan untuk 2018 397,53%. Kemudian earning per share yaitunya EAT dibagi jumlah saham beredar. Untuk 2019 didapatkan hasilnya 197.831. Sedangkan untuk 2018 EAT earning per share-nya adalah 149.867. Baiklah, sekian dari analisis rasio yang telah saya lakukan terhadap perusahaan Gudang Garam TBK untuk tahun 2018 dan 2019. Menurut saya, Gudang Garam TBK ini dalam kinerjanya sudah bagus dan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan. Walaupun tidak banyak, tetapi itu sudah lebih baik. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan dan paparkan dan bagikan kepada rekan-rekan dan teman-teman semua. Apabila ada salah dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.